Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus menyertai perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi, memenuhi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9 saja. Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini saya berbicara tentang living price. Ya, living price itu artinya bagaimana kita hidup dalam puji-pujian kita. Soal memuji, menyembah, saya kira jemaat di sini sudah hebat, luar biasa. Tapi itu harus berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita puja, apa yang kita puji harus berdampak dengan kehidupan kita. Jika tidak, kita menjadi pembohong. Kita mengucapkan perkara-perkara yang baik, menyanyikan nyanyian yang hebat-hebat, tapi hidup kita tidak seindah puji-pujian kita. Karena itu saya ingin berbicara tentang kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur itu disebut kitab Tehillim. Kitab Tehillim artinya kitab puji-pujian. Tetapi juga dia disebut kitab Tefilah, kitab doa, kumpulan-kumpulan doa. Tapi dia juga disebut Mizmor, artinya kesaksian. Yaitu bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami, apa yang mereka doakan,
sudah dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga kitab ini disebut menjadi kesaksian. Tapi juga disebut Zameru, yaitu kitab pengajaran. Mengajar orang-orang kemudian. Belajar bagaimana berserah dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kitab Mazmur pertama memberikan kesan betapa hangatnya hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Betapa harmonisnya, betapa romantisnya antara hubungan dengan Tuhan. Sehingga itulah yang disebut kitab puji-pujian. Puji-pujian yang kita naikkan, baik dengan bahasa, kata-kata yang indah, sekaligus dengan sepenuh hati untuk menunjukkan kehangatan kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana seandainya saudara nanti akan saya bahas, bersorak-sorailah, memuji-mujilah, bernyanyilah, kata-kata itu. Bersorak-sorai memakai kata ranenu, ranenu, berakar dari kata rina, pekikkanlah, teriaklah. Kenapa? Karena yang hadir adalah raja di atas segala raja. Seandainya kita menyadari betul dalam ibadah ini bahwa dia hadir di tengah-tengah kita, saya kira mulut kita tidak akan tertutup dan terkatup. Kita akan berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan kita begitu dia hadir di tengah-tengah kita. Adakah kita merasakan dia hadir? Ya, belum tentu. Kadangkala kita ingin melihat betul, tapi sayangnya mata kita ini sudah penuh dosa. Tidak diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang sorgawi. Tapi terkadang Tuhan izinkan. Saat-saat apa? Saat-saat kita menderita, penuh kesusahan, seolah-olah pada titik nadir, tidak ada jalan keluar. Itu kesempatan Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang sorgawi. Jadi jika ada kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan ingin melihat betapa engkau bergantungnya kepada Tuhan, betapa engkau berteriaknya kepada Tuhan, betapa engkau begitu dekat, erat sekali hubungan kepada Tuhan. Tuhan senang itu. Sebab ketika kita senang, diberkati, berlimpah, teriakan kita munafik, hanya formalitas. Itulah manusia. Karenanya, saudara, perhatikan dengan baik-baik. Ranenu, rina. Lalu dikatakan siru, bernyanyilah. Nyanyikanlah. Katakan, diteriakan, dikatakan di situ. Tehila, bermasmurlah. Dendangkanlah, gembirakanlah. Itu semua permintaannya. Untuk menunjukkan bahwa sungguh kita punya kehangatan hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, jangan hanya dengar WL dan singer dan musik. Kita sendiri, karena mata kita melihat betul, ya, mata iman kita, dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara percaya dia hadir? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena engkau menyanyi sekedar, engkau mengikuti sekedar, engkau tidak merasakan betul-betul. Saya percaya kalau Bapak Presiden tiba-tiba hadir di sini, betapa gembiranya kita. Oh, pasti tepuk tangan kita meriah. Tepuk tangan kita tidak akan berakhir 1, 2, 3 kali tepuk saja. Tentu akan panjang tepuk tangan kita. Karena dia hadir. Itu manusia yang punya kuasa sementara 5 tahun kali 2. Tidak lebih dari itu. Tapi dia adalah raja kekal. Raja di atas segala raja. Dia hadir di tengah-tengah kita. Coba rasakan. Emosi kita ini seringkali kita hanya gunakan buat hal-hal berdosa, buat marah, buat kebencian. Itu emosi kita. Coba bersihkan emosi kita. Sekali-kali emosi kita karena ungkapan mengimani dia betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Bergetar hatimu, bergetar hidupmu, teriakanmu sungguh-sungguh sorak-sorai yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi dia. Itu tepuk tangan dia hadir. Itu tepuk tangan dia hadir. Banyak munafiknya. Itulah wong Palembang. Nah, gitu.
Kita harus sungguh-sungguh. Jangan dikomando, lahir dari hatimu. Dia sungguh-sungguh hadir, beri kemuliaan bagi dia. Baru bertobat separuh, belum full. Amin. Lo iya. Gegap gembita. Itulah yang disebut di sini kata-kata siru teruah. Teruah itu pekikkanlah, teriakkanlah. Orang Palembang kalau soal teriak nggak perlu diajarin. Berasal dari kata ruah. Konteksnya ketika tembok Jeriko roboh. Karena suara trompet, karena suara teriak. Artinya ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berteriak sungguh-sungguh kepada Dia, apapun hambatan bagi hidupmu, bagi karirmu, bagi usahamu, bagi masa depanmu, setinggi tembok apapun dia roboh. Amin, saudara. Roboh. Ada kuasa di situ. Kenapa puji-pujian kita tidak berdampak? Kenapa? Apa yang salah? Bukan musik. Musik sudah hebat. WL sudah hebat. Semua sudah hebat. Yang salah, mari kita lanjutkan. Masih ayat yang pertama. Tolong dilihatkan di situ ayatnya. Yang salah ini apa? Mari kita koreksi bersama-sama. Bersorak-sorailah, tolong sambung. Apa? Hai orang benar. Sadikim, sadakah, benar. Jadi sorak orang benar, sorak hidupmu yang sudah benar. Itu dahsyat. Kenapa sorak kita hanya suaranya habis? Tidak benar. Karena hidup kita tidak benar. Lanjutkan, orang-orang apa? Selain orang benar apa? Kurang terasa. Aku ini umur sudah 79. Jadi kurang dengar telingonya nih. Agak peka dikit gitu ya. Sebab memuji Tuhan layak bagi orang-orang. Kan orang benar tadi sudah. Orang apa? Kenapa sungkan nyebut jujur? Ini penyakit kita. Susah sekali jadi orang jujur. Saya harus akui, susah. Hidup di dunia ini susah jadi orang jujur. Kalau benar dan jujur ini menjadi predikat kita, menjadi identitas kita, melekat dalam kehidupan kita. Nanti ayat berkata, apa yang keluar dari mulutmu luar biasa. Karena firman itu ada kuasanya, menjadi pasukan, menjadi kekuatan di dalam mulutnya. Dahsyat. Kita lanjutkan sekarang ini. Karena itu, kalau kita perhatikan sekarang, ya masih pada ayat 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah apa? Kecapi baik-baik. Behinor. Gambus 10 tali. Benefel asor. Mainkan dengan baik-baik. Khetifu nakin. Ya. Dan dengan betruah. Saudara tadi perhatikan. Petiklah apa? Itu terjemahan lembaga Alkitab kecapi. Sebetulnya alat di zaman Daud kita tidak tahu yang bagaimana. Yang penting alat musiknya meriah, hebat, luar biasa. Sudah baru semua sekarang ini. Sama hebatnya. Dahsyatnya seperti itu. Nyanyikanlah dengan baik-baik. Mainkanlah dengan baik-baik. Susunlah sesuatu yang luar biasa. Dahsyat. Kalau musik itu bisa membawa orang lupa Tuhan, lupa diri. Musik yang kita mainkan adalah tambah ingat Tuhan, tambah percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Ya itu dikatakan. Karena itu hiduplah dalam pujian. Ayat yang kedua, kembali ayat yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hodulah donai, bersyukur.
Ada rasa syukur yang kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya ingin tanya, kita berdoa, ya pagi doa, ya pagi doa, ngangguknya agak sedikit pagi doa, ya saya percayalah doa, ya pokoknya percaya aja saya gitu ya. Malam doa, sehari berapa kali? 2. Ada lebih dari 2? 3 kali? Lebih 3 kali? Kayak minum obat ya. Sehari 3 kali gitu saudara. Apa yang kita isi dalam doa? Lebih banyak apa? Minta. Pagi minta, siang minta, malam minta. Semua minta. Dasar mental pengemis. Minta terus. Kapan doa ucapan syukurnya? Terima kasih Tuhan buat hidup yang kau perkenankan. Kalau saudara naikkan syukur dari awal seperti itu, tubuhmu sehat. Amin. Sehat. Kenapa kurang sehat? Karena kurang bersyukur apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Itu satu saja. Coba siapkan dalam satu hari 1 kali saja. Tidak minta, hanya bersyukur. Semua yang Tuhan buat. Tuhan lahirkan saya di dunia, Tuhan adakan, Tuhan perkenankan hidup. Coba naikkan rasa syukur seperti itu. Dahsyat. Mari kita alami firman Tuhan. Iman itu pengalaman. Iman itu bukan teori. Iman itu bukan berderet di buku-buku. Bukan. Iman itu kita alami. Yang kedua, kurang bersyukur terhadap orang yang ada di kita. Pernah bersyukur, terima kasih Tuhan buat istri saya ini. Kalau bukan wanita ini yang mendampingi saya, tidak ada yang kuat Tuhan. Ya. Pernah bersyukur buat suami? Terima kasih Tuhan. Kita hanya mengeluh, mengutuk, marah, cengkel. Tidak memperbaiki sifat suamimu, sifat istrimu. Enggak. Coba bersyukur. Terima kasih Tuhan. Coba kalau tidak ada laki-laki yang mau dengan saya. Iya, itu apa? Limited edition, saudara. Loh ya, tidak keluar lagi, ya, tidak keluar lagi. Coba bersyukur, saudara. Amin. Bersyukur buat orang tua saya, bersyukur buat anak-anak saya. Coba banyak sekali harus kita ucapkan syukur. Hodulah donai, diajar oleh ini. Selain memuji Tuhan, bersyukur. Kita komitmen sore hari ini mau bersyukur. Siapkan waktu dari sekian 1 hari. Ada jam yang betul-betul hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara akan merasakan hidupmu berubah. Ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh ini. Meskipun dokter pernah bilang dengan saya, ya engkau tinggimu turun katanya. Tinggi saya ini turun 3 senti katanya. Ya, tadinya 17 berapa mas? 178, sekarang pokoknya turun 3 senti katanya. Oh pantas, ini kutu makin ngelumbuk baik gitu ya. Makin turun, tapi bersyukur. Ya, jadi doain aja, nggak usah didoain. Kalau ada suamimu kayaknya tinggi banget, nanti hampir mirip-mirip. Ya. Tapi bersyukur Tuhan baik karena berikan apa kesehatan, nggak penyakitan. Dikit-dikit pineng terus. Aku nih belum ke Pineng, mau ke sana, tapi tidak galak ke rumah sakitnya. Ya, karena apa? Rahasianya bersyukur buat apa yang Tuhan beri. Amin. Coba kita praktikkan mulai malam hari ini. Amin. Mulai malam hari ini. Sebelum nanti bagi 2 babak. 1 babak bersyukur, 1 babak silakan minta. Silakan minta. Tuhan tidak pernah bosan mendengar permintaan kita. Amin saudara. Tidak pernah bosan karena Tuhan bukan mertua kita. Saudara, kalau mertua sudah bosan saudara ya. Tapi Tuhan bukan mertua kita. Untunglah saudara ya. Dia mertuanya Adam dan Hawa. Itu saudara. Karena itu Tuhan tidak pernah bosan. Tapi alangkah baiknya
Rasakan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersyukur. Mulai bersyukur satu dengan yang lain. Pandang istri kita, terima kasih Tuhan. Aduh, utuh sekali perempuan ini. Dulu manis, dulu muda, tapi sekarang tua bersama. Ya, terima kasih gitu. Kalau dia muda terus aku jadi tua, bayangkan aja. Kadang-kadang saya suka jalan, ya Ibu Yusuf suka senang sekali kalau ada orang bilang, saya kira anaknya. Wanita senang kan? Padahal itu gombal, bohong. Masa tidak bisa bedakan mana anaknya, mana istrinya. Pembohong orang itu saudara ya. Loh iya, itu hanya menghibur. Ini langsung ceritanya seminggu. Langsung. Walaupun di mall ada yang ngomong begitu lewat ada kacau, nyingoklah dia. Kalau nyingok itu sambil bersyukur, tambah cantik. Amin, tambah cantik. Ini penting sekali. Bersyukur. Kita lanjutkan ayatnya. Kita lanjutkan sekarang ini. Selain bersyukur, alasannya ya karena Tuhan telah memberikan sesuatu. Nyanyikanlah nyanyian baru, ayat yang ketiga. Syir hadas. Nyanyikan nyanyian baru. Bukan baru dibuat lagu-lagu baru, bukan. Bahwa nyanyian baru bukan lagi nyanyian keluh kesah, nyanyian kemenangan, nyanyian kegembiraan. Karena hidup kita berubah. Amin. Berubah. Kalau sore hari ini kita sungguh-sungguh berubah, niat kita untuk berubah, saya percaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk berubah. Akan keluar dari mulut kita hal-hal, perkara-perkara yang luar biasa, dahsyat. Saudara perlu sehat. Tadi saya sudah katakan bersyukur dengan sekarang yang ada. Terima kasih Tuhan baru dikasih flu. Ya, flu aja terima kasih. Nggak basa-basi ini. Nanti nggak ngerembet itu penyakit saudara. Stop di flu aja. Ya, cukup Sunmol. Murah meriah saudara ya. Iya, murah meriah itu udah tahu saudara ya. Karena saya suka bawa banyak itu untuk pergi ke desa-desa, bawa bagi-bagi. Itu ya, kalau ada yang apa saja yang mengeluh dengan saya, Sunmol. Tapi karena mereka yakin ini obat dari pendeta, dia bilang obat ini dahsyat. Ya, ini Sunmol lain. Saya bilang ini kayaknya ini buatan luar. Oh begitu. Padahal di warungnya ada. Ya, di warungnya ada. Tapi karena percaya yang bawa itu, ya selalu sakit gigi Sunmol, demam Sunmol, semuanya Sunmol. Nah itu. Padahal saya di kota makan salmon. Jadi di situ harus ada perubahan karakter dalam hidup kita. Harus ada berubah. Kalau tidak berubah, apa jadinya? Apa nilainya kalau hanya sekedar pindah agama? Berubah pribadinya, kelakuannya, semuanya berubah sama sekali. Saudara, kita perlu berubah. Amin. Perlu berubah. Ya, ingin berubah. Tidak ingin malas lagi, tidak ingin sekedar, tetapi ada satu perubahan. Kenapa? Tuhan ingin berkarya dalam hidup kita. Ayat yang keempat. Mari kita lihat. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Debar Adonai, firman Tuhan itu. Kiasar benar. Behol ma'asih, semua pekerjaannya, semua karyanya. Be'emuna, dengan kesetiaan. Tuhan itu setia. Amin. Tadi saudara tidak malu nyanyi tadi. Aku anak raja, engkau anak raja. Ya, kita sering bohong. Bapak kita pembohong. Bisa ngaku Tuhan bapak kita. Malu. Ya, saya senang saudara diam. Itu berartinya sama. Ya,
Kita harus malu dengan apa yang kita akui kalau kita tidak cocok karakternya. Tidak satu genetika dengan Bapa kita di surga. Be'emuna. Bukan bi'muna, bukan. Be'emuna. Setia. Karena itu Tuhan senang dengan orang yang setia ayatnya. Setialah dengan pekerjaanmu, setialah dengan tugasmu, setialah dengan posisimu. Setialah dengan keluargamu, setialah dengan panggilanmu. Itu penting sekali. Karena itu dia senang. Dia menyukai oheb, keadilan, hukum, ya, kasih setia, hesed. Seluruhnya dia senang. Saudara pikir kalau saudara taat lalu lintas, hanya polisi lalu lintas yang senang? Bukan, Tuhan juga senang. Itu penting. Saudara pikir ketika saudara melanggar, hanya polisi lalu lintas yang tidak senang? Tuhan juga tidak senang. Orang ini awalnya pertama lalu lintas dulu yang dilanggar, selanjutnya berbuah terus. Saya mau protes dengan pemerintah. Aku ditahan di penjara 6 tahun. Yang 6 tahun setengah, berapa triliun? Iya, 270 triliun. 6,5. Beda setengah tahun dengan aku. Aku 6 tahun, 1 triliun pun tidak ada. Jadi saya mau protes. Untunglah protes saya diterima sampai dia 20 tahun. Kenapa saudara? Karena kita pikir itu baik. Tidak. Tuhan bilang, tidak usah kamu banding-bandingkan antara kamu dengan dia. Dia lain. Kamu ditahan 6 tahun karena aku mau. Tuhan punya kemauan untuk mempersiapkan saya, mendidik saya, ya, sesuatu yang luar biasa. Beda, orang beriman kalau menderita itu sedang dalam proses persiapan oleh Tuhan untuk yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Ya, lebih besar, lebih dahsyat lagi. Tuhan siapkan itu. Dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan kesempatan pada kita. Karena Tuhan mau seperti itu. Ya, dikatakan sini. Ayat yang ke-7. Ia mengumpulkan apa? Air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh apa? Samudra raya ke dalam wadah. Mihayam, dia menaruh noten, beosarot, tehomot, samudra raya, dia taruh dalam wadah. Tahu wadah? Mangkok. Jadi bagi Tuhan air laut yang begitu luas bagi kita, yang tidak bisa kita seberangi, bagi Tuhan hanya seperti air dalam mangkok. Digituin saja, goncang semua. Karena itu ayat selanjutnya, supaya manusia takut dengan Tuhan. Bagi Tuhan terlalu kecil untuk menghancurkan hidupmu. Tapi bagi Tuhan kita diberi jalan apa saja. Jadi kalau ada hambatan sebesar apapun, tehomot. Tehom itu samudra raya. Ya, kalau tehomot berarti lebih jamak lagi, besar lagi. Tapi bagi Tuhan hanya seperti air dalam satu wadah. Amin. Katakan amin. Ya, jadi jangan takut. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan, bagi Tuhan nolong cukup sejentiknya. Telunjuknya begini saja, semua tumpah dan tergoncang, habis. Hendaklah manusia takut akan Tuhan. Kuasanya luar biasa. Letakkan diri rasa takut kita kepada Tuhan. Bukan kepada perkara-perkara yang lain. Bukan kepada hantu, bukan kepada sesuatu. Hanya kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan takut kepada yang lain. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ayat yang ke-9, firman-Nya mengadakan segala sesuatu. Coba kita baca ayat 9 yang terakhir. Sebab dia berfirman. Lanjutkan. Sebab dia berfirman. Kihu amar. Wayehi. Jadi. Sebab dia berfirman. Maka semuanya
Saudara percaya kuasa firman Tuhan? Tuhan taruh dalam mulut kita. Ada kuasa Tuhan. Napas rohnya ada di dalam mulut kita. Kalau firman Tuhan itu menjadi mulut kita. Amin saudara. Tuhan taruh, pagi tadi saya bicara, Tuhan taruh firman itu di dalam mulut kita. Katakan, dalam mulutku ada firman Tuhan. Kalau dia katakan jadi tidak? Jadi. Maka mulutmu jangan dipakai perkara yang sia-sia. Amin saudara. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka menjelek-jelekan orang. Jangan ikut cerita orang yang tidak tahu asal usulnya. Lebih baik jauhi, hindari, tinggalkan, jangan kumpul. Ya, tadi siang saya katakan, jangan mau jadi gosiper. Ya. Gosip itu jangan pikir tidak dosa, dosa. Sekali lagi, dosa. Ini penting sekali. Jangan kumpul dengan orang yang suka gosip. Alkitab berbicara, jangan kumpul. Gosip itu perlu kumpul. Tidak ada tukang gosip senang sendirian. Tidak ada saudara. Tukang gosip senang kumpul. Satu gosip sumber, ketemu pendengar. Mulai ceritanya. Tambah satu penggembira. Tambah satu penyedap. Ya, tambah sedap saudara. Tadi pagi saya cerita begini. Yang satu sumber bilang gini, oi, ibu itu dah galak keramas, gitu. Bau rambutnya tuh sampai nyucuk hidungku. Oh kan itu permulaannya. Langsung pendengar, dah madai, iyo nih anu. Oh sudah mulai. Lalu penyedap, ya pendengar yang ketiga penyedap. Tahu ndak katanya? Aku pernah nyingok kutu di kepalanya itu. Tambah sedap. Maklumlah, tambah rosip, tambah tempoyak, tambah sedaplah kau. Tambah calok bangko lagi, tambah lagi kau. Saudara, tambah sedap. Tidak boleh begitu. Lalu nyaut lagi yang sini. Oh Yonian, aku nyingok kutunya itu sebesar kepinding. Oh iya. Tahu kepinding? Tahu kan ya, kepinding. Enggak, aku nyingok lain. Kayak lipas keluar dari tambah besar kan? Tambah besar. Jadi berita gosip tidak pernah mengecil, bahkan membesar. Karena itu jangan terlibat. Ya, lo yasab, jangan duduk bersama mereka. Jangan bersekutu bersama seperti. Karena dari gosip akan menjadi hataim, orang berdosa. Setelah berdosa, dia akan menentang Tuhan, resaim. Ya, meningkat terus, ada tingkatan. Hati-hati. Orang berdosa tidak pernah mendadak, orang berdosa tidak pernah sengaja. Semua terencana. Karena itu bergantung dengan sikap kita. Saudara senang kalau firman Tuhan yang dikatakan Tuhan jadi? Jadi. Saudara mengamini? Ya, jadi. Saudara punya permintaan? Amin. Tapi berjanji mulai malam hari ini. Janji dulu. Apa tadi? Ya, sekali lagi apa? Puji Tuhan. Jemaat GBI, MPI ini memang baik-baik nih. Nurut galau gitu. Ya, nurut galau. Tuhan tolong catat omongan mereka ya. Semoga malam ini mereka sungguh-sungguh berdoa menaikkan rasa syukur. Kalau kurang bahan, lihat dirimu, ngaca. Bersyukur Tuhan buat mata ini. Bersyukur Tuhan buat rambut ini, bersyukur Tuhan. Banyak rasa syukur yang kita harus syukuri. Lama-lama penyakit itu tidak berani masuk. Karena itu wilayah Tuhan semua. Karena semua sudah diucapin syukur. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Ya kaki ini agak sedikit sakit. Tapi bersyukur Tuhan masih bisa jalan. Masih bisa lari-lari kecil. Ya masih bisa sanggup jalan-jalan. Ya. Ibu-ibu yang kayaknya agak kaku-kaku kakinya ya. Saudara, coba bawa ke mall. Sehat ya saudara. Ya langsung sehat ya. Ya langsung aku ketinggalan. Di mana dia? Iya. Amin. Karena itu banyak alasan untuk
syukur. Mari kita berdoa.